Masjid Muhammadiyah Darul Hasan yang insyaallah sebentar lagi kita akan memulai kajian. Sudah hadir dengan kita Ustaz Dodi Iskandar yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan kajian fikih kita, melanjutkan pekan sebelumnya yaitu tentang wudu, syarat sholat ya. Untuk memulai, mari kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah kembali memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat kekuatan, sehingga kita diberikan kelapangan untuk menghadiri kajian rutin membahas kitab yang berjudul Syarhu Risalati Syuruti Shalat wa Wajibatiha wa Arkaniha, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dzikri. Kewajiban wudu yang berikutnya adalah membaca basmalah dalam kondisi sadar. Az-zikru di sini adalah diddu nisyani, lawan dari lupa. At-tasmiyatu wajibatun fil wudu'i ma'a dzikri wa adamu nisyan. Wa madhhabu Syafi'iyyati annaha sunnatun wa laysat biwajibatin. Falau tarakaha amdan sahha wudu'uhu. Jadi membaca bismillah ini wajib menurut madhab Hambali. Adapun menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak membaca basmalah sebelum berwudu, wudunya sah. Demikian juga madhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama ya. Demikian juga majelis tarjih memilih basmalah tidak wajib ya. Adapun yang berpendapat wajib, mereka punya dalil. Dalilnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hasan,
la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut basmalah. Para ulama memahami hadis ini dengan dua makna. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kita akan menjumpai pembahasan jenis lam. Di sini ada dua jenis lam. Pada kata la sholata itu maknanya la linafyil jinsi, sehingga diterjemahkan la sholata sahihatu. Jadi tanpa berwudu sholatnya tidak sah. Itu terjemahnya begitu. Adapun lam yang kedua, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. La di sini bukan la linafyil jinsi, tetapi la di sini la nafiyah lil jinsi, beda. Ya. Sehingga terjemahnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, maknanya adalah la wudu'a kamilun, tidak sempurna wudunya. Tidak sempurna wudu bukan berarti wudunya tidak sah. Kalau kita membaca basmalah, kita mendapatkan pahala sunnah. Itu saja maknanya. Berikutnya kita loncat ke nawakiduhu samaniyatun, pembatal wudu ada 8. Yang pertama al-khariju minas sabilaini, keluarnya kotoran dari dua saluran. Yang kedua wal khariju al-fahishu an-najisu minal jasad, keluarnya najis dari tubuh selain dari dua saluran. Yang ketiga wajawalul akli, hilangnya akal. Yang keempat wamasul mar'ati bisyahwatin, menyentuh wanita dengan nafsu, dengan syahwat. Yang keempat wamasul farji bil yadi kubulan kana au duburon, menyentuh farj, menyentuh kemaluan, baik itu bagian saluran kencing atau saluran buang air besar dengan tangan. Yang keenam wa aklu lahmil jajuri, memakan daging onta. Yang ketujuh wa taksiril mayyiti, memandikan mayit. Dan yang kedelapan waridatu anil islami, a'adzanallahu min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan. Baik, kita harus tahu penjelasannya, dan ini penting. Nawakidul wudu, nawakid ini sering menggantikan kata mubtilatu. Ya, mubtilatul wudu sama di beberapa kitab fikih, mubtilatul wudu, ya, pembatal wudu. Kita juga sering mendengar nawakidul Islam. Apa maknanya? Pembatal Islam. Wa'iyadu billah. Samaniyatun di sini sebagian menurut madhab Hambali, fahadi samaniyatu laisa mutafaqun alaiha, tetapi tidak ada kesepakatan. Ada yang mengatakan 8, ada yang kurang, atau mungkin ada yang lebih. Nah, ini butuh penjelasan. An-nakidul awwalu, penjelasan yang pertama, al-khariju minas sabilaini, keluarnya najis dari dua saluran. Wal muradu bis sabilaini, dua saluran yang dimaksud adalah al-qubul, saluran air kencing. Wad dubur, saluran buang air besar. Wal khariju minas sabilaini kal bauli wal ghaid, yang keluar dari dua saluran itu bisa al baul, kencing, wal ghaid, tinja, wal mani, wal madi, wal wadi, warihu, angin atau kentut, yan kudul wudu'a ijma', ini membatalkan wudu dan telah disepakati oleh para ulama. Apa perbedaan antara mani, madi dan wadi?
sedikit murojaah ya. Kalau mani itu sifat airnya yang keluar memancar. Ya, bahasa pasarannya muncrat. Gitu ya. Dia ada tekanan. Gitu ya. Dan yang mengalaminya merasakan nikmat. Melemas setelahnya. Itu mani. Ya, ini harus diterangkan memang sejelas-jelasnya. Adapun madi keluar tanpa muncrat, tanpa memancar. Ya. Kalau mani sebabnya karena hubungan badan, baik berhasil maupun tak berhasil. Ya. Keluar ataupun tidak hubungan badan, tetap dia batal wudunya. Atau karena mimpi menjadi pengantin. Jadi pengantin malam pertama keluar air, ya mimpi. Adapun madi dia tidak memancar, tidak menyebabkan lemas, dan sebabnya hanya karena bercumbu atau menghayalkan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Bisa jadi karena melihat dengan sengaja atau tak sengaja. Ya. Jadi bedanya tidak memancar. Dan ini bisa terjadi suami atau istri sebelum akan melakukan hubungan badan, pemanasan. Ya. Adapun wadi ini keluar setelah kencing. Ya, setelah kencing keluar, setetes atau lebih. Atau setelah mengangkat barang yang berat. Ya. Wallahu alam, yang wadi ini sudah ada yang mengalami atau belum? Saya sendiri belum pernah mengalami. Adapun madi saya kira umum. Semua orang yang menikah pasti mengalami yang namanya madi. Ya, pendahuluan. Wala yara jam'un minal ulama'i nakidul wudu illa fil khariji minas sabilaini. Semua ulama sepakat yang keluar dari dua saluran ini membatalkan wudu. Walihada bawwaba al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, sampai-sampai Imam Bukhari membuat bab khusus, judul babnya babu man lam yarul wudu'a illa minal makhrajaini minal qubli wad dubur. Bab orang yang wudunya batal dengan sebab keluar najis yang keluar dari dua saluran, kubul dan dubur. Pembatalan yang pertama jelas ya? Jelas, alhamdulillah. An-nakidus tsani, pembatal yang kedua. Al-khariju al-fahisu an-najisu minal jasadi. Keluarnya kotoran najis dari tubuh, dari jasad. Min ghairi sabilaini, selain dari dua saluran. Ya. Di sini penulis memberikan contoh al-qai'u al-fahisu, muntah. Ya, muntah. Jadi makanan yang sudah kita konsumsi sudah berubah, secara kimiawi sudah berubah, lalu keluar jijih, fahis. Ya. Ini menurut penulis, beliau menjelaskan ini termasuk najis. Demikian juga lasnah daimah. Audumu al-fahisu, atau darah yang kotor. Ya. Fayubtilul wudu'a indal Hanabilah, batal menurut madhab Hambali. Wa inna ma yanqudul wudu'a bil katsir min dzalika dunal yasir. Batal karena memang yang keluar banyak, adapun yang keluar sedikit menurut madhab Hambali tidak batal. Wa kana Maliku wa Syafi'iyu la yuwajibuna minhu wudu'a. Madhab Maliki dan Syafi'i tidak batal. Ya, tidak batal. Nah, penjelasannya tidak ada dalil yang tegas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum asal manusia itu suci, zatnya juga suci. Ya, seorang muslim itu suci. Untuk mengatakan selain dari dua saluran itu najis, dia wajib mendatangkan dalil.
Kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembali ke hukum asal, suci. Demikian juga majelis tarjih memilih pendapat muntah darah yang keluar dari tubuh itu bukan najis karena tidak ada dalil yang tegas. Ya. Kemudian an-naqidu salisu, pembatal yang ketiga, jawalul akli, hilangnya akal. Akalnya hilang. Jadi akal itu software atau hardware? Software ya. Kalau hardware-nya kan otak ya. Software dia. Gitu ya. Perangkat halus. Wa jawalul akli ala darbaini, hilangnya akal ada dua jenis. Ad-darbul awwalu, jenis yang pertama, ghairun naumi, selain tidur. Berarti tidur juga sama. Dianggap jawalul akli, hilangnya selain tidur apa saja? Wa huwa al-jununu. Apa junun? Gila. Wal igma'u, pingsan. Wa sukru, mabuk. Mabuk sengaja ataupun tak sengaja. Enggak tahu yang diminum dikira air putih, ternyata whisky. Ya. Dulu waktu kecil saya enggak tahu kalau anggur Malaga itu saya kira bukan yang memabukkan. Ternyata itu alkoholnya tinggi sekali ya. Enggak tahu sekarang masih ada. Anggur Malaga cap orang tua itu memabukkan itu. Ya, memabukkan. Fayan kudu al wudu'a yasiruhu au kasiru. Batal walaupun gilanya, pingsannya, mabuknya sebentar ataupun lama. Ijma'an, dan ijma' para ulama. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, wa ajma'u ala ijabi taharati ala man jala aqluhu bi jununin au igma'in. Para ulama telah sepakat, telah berkonsensus batalnya wudu karena hilangnya akal, yaitu disebabkan gila atau pingsan. Wali anna haula'i hisuhum ab'adu min hisin naimi bidalilin annahum la yantabihuna bil intibahi. Orang yang pingsan, orang yang gila, orang yang mabuk, hilangnya kesadaran itu jauh lebih parah daripada orang yang tidur. Kita tidur sambil duduk itu masih bisa merasakan posisinya di mana. Tapi orang yang pingsan, orang yang gila, orang yang mabuk itu sama sekali enggak ingat. Ya. Fa fi ijabil wudu'i ala an-naimi, orang yang tidur hilang akalnya dia wajib wudu, tanbihun ala wujubi bima huwa akadu minhu. Demikianlah juga orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk jauh lebih batal lagi. Karena hilangnya kesadaran jauh lebih parah. Ador busani, hilangnya akal jenis yang kedua an-naumu, yaitu karena tidur yang pulas. Ya. Beda dengan tidur yang sambil duduk. Dia masih mendengarkan suara khotib. Ya. Qomat bangun. Ya. Para sahabat juga pernah ya, menunggu Isya ya, sambil manggut-manggut ngantuk, dan para sahabat tidak berwudu. Tidur tidak sampai nyenyak. Adapun tidur di lantai sampai ya keluar, nah itu nyenyak, itu batal. Ya. An-naqidur rabi'u, pembatal yang keempat, masul mar'ati bi syahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Wa fi naqdil wudu'i bi masil mar'ati salah satu madzahiba lil ulama. Ada 3 pendapat para ulama menyentuh wanita dengan syahwat. Yang pertama, yanqudul wudu'a mutlaqan wa huwa madhhabu Syafi'iyati. Mazhab Syafi'i menyentuh wanita dimutlakan batal wudunya. Mutlak di sini dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ya. Menyentuh wanita. Wah tajju biqaulillahi ta'ala. Imam Syafi'i berdalil dengan surat An-Nisa yang ayat 43, aw lamastumun nisa.
Qalu, mereka berpendapat al-lamsu yutlaqu ala jasi bil yadi. Menyentuh wanita sama dimutlakan, ya, meraba dengan tangan. Pendapat yang kedua, la yanqudu illa bisyahwatin. Tidak batal kecuali menyentuhnya dengan nafsu, dengan syahwat. Bahwa madhabul Hanabilati, ini pendapat Hambali, madhab Hambali. Pendapat yang ketiga, masul mar'ati la yanqudu mutlaqan illa idza kharaja minhu syai'un. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali sampai mengeluarkan mani. Ya. Wa huwa as-shawabu. Ini pendapat penulis memilih yang ketiga. Kalau keluar mani baru itu batal. Kalau enggak keluar enggak batal. Bi annahu la yujadu dalilun fi naqdil wudu'i min masil mar'ati, karena tidak ada dalil yang tegas menyentuh wanita itu batal. Jadi lamastumun nisa itu maksudnya kalau sampai berhubungan badan dengan wanita, itu makna lamastum, bukan maknanya aljas, meraba, bukan itu. Karena Al-Quran itu kalau menyampaikan tentang perkara yang berkaitan dengan hubungan suami istri itu dengan kiasan. Coba dicek, semuanya bercocok tanam, ya kan? Jadi dengan bahasa kiasan, tidak dengan bahasa vulgar. Ya. Beda dengan fikih yang ditulis oleh para ulama, kadang dijelaskan senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya. Adapun Al-Quran itu menggunakan bahasa kiasan. Walaysa maknan dzalika annahu yajuzu lirajuli an yamassa al-mar'ata ajnabiyata, bukan berarti boleh menyentuh wanita, kan enggak batal, enggak, tetap haram. Ya, wanita ajnabiyah, wanita yang boleh dinikahi, ya, selain istri, enggak haram hukumnya. Ya. Bal masul mar'atil ajnabiyati muharram, menyentuh wanita ajnabiyah hukumnya haram. Itu apa, enggak ada kepentingan kan menyentuh, ya kan? Jadi makna lamastumun nisa maknanya adalah al-jima', hubungan suami istri, bukan al-massu bil yad, bukan menyentuh dengan tangan. An-nakhidul khamis, pembatal yang kelima, masul farji bil yadi kubulan kana au duburan, menyentuh farj dengan tangan, saluran kencing maupun saluran buang air besar. Batinul kafi au dhahrahu, bagian luar atau bagian telapak. Wal muradu aidan min duni ha'ilin bi anna yamassal lahmul lahma, dan juga tanpa ada penghalang, benar-benar menyentuh. Wa dhahaba badul ulama ila annahu la yanqudu mutlaqan, sebagian ulama ada yang berpendapat menyentuh kemaluan tidak batal. Wastadallu bi hadisi Qais ibni Talqin an abihi qala qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Qais bin Talqi an abihi, dari ayahnya. Dahulu kami menghadap Nabi, faja'a rajulun, ada seorang laki-laki ka'annahu badawiyun, sepertinya seorang badui. Dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, matar fi masi rajuli dzakarahu ba'da ma yatawaddau. Bagaimana menurut engkau seorang laki-laki menyentuh zakarnya, kemaluannya setelah berwudu? Lalu Rasulullah menjawab, hal huwa illa mudghatun minhu aw qala badghatun minhu. Bukankah itu hanya sekedar daging yang menjadi bagian dari tubuhmu? Ini jawaban Rasul. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak batal, dalilnya ini dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Ya. Kemudian sebagian ulama yang lain, inna khabara
Qaisin bin Talqi ibni Aliin, hadis yang tadi menurut pendapat ulama yang lain mansuhun, telah dihapus. Bihadisi, dengan hadis Busrati binti Sofwan, hadis dari sahabiah. Ya. Alasannya li'anna Talqa ibni Aliin kana qadumuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam awwal sanati min sinail hijrati. Ya. Hadis yang bersumber dari Qais bin Talqi itu di tahun pertama setelah 2 tahun hijrah. Sementara hadis yang bersumber dari Busrah binti Sofwan mutaakhir, belakangan. Apabila hadis yang pertama dengan yang terakhir berlawanan, maka yang pertama dimansuh. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua menggunakan kaidah usul fikih. Ya, usul fikih. Hadis yang pertama tadi ketika Rasulullah menjawab, "Bukankah kemaluanmu itu bagian daging dari tubuhmu?" Ini menurut kacamata usul fikih dalil yang masih tersirat. Ya. Sekarang seorang menyentuh kemaluan ketika sholat, kemungkinan besar ada penghalangnya atau tidak? Ada penghalangnya. Masa sholat telanjang? Mustahil ya. Sehingga ini butuh penafsiran yang lain, namanya dalil tersirat. Sementara dalil yang datang dari sahabiah Busrah binti Sofwan yang bunyi hadisnya, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa saja yang menyentuh zakarnya maka dia berwudu. Hadis ini juga hadis yang sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Barang siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudu. Hadis ini jelas, tidak perlu penafsiran. Menurut ilmu usul fikih ini namanya hadis yang tersurat. Yang pertama tadi tersirat, yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Bahasa fikihnya an-naqilu alal asli muqaddamun ala mubki alaihi. Dalil yang tersurat dimenangkan atas dalil yang tersirat. Atau bahasa lainnya al-mantuqu muqaddamun alal mafhum. Dalil yang tersurat itu dimenangkan dari dalil yang tersirat. Wa amma idza massa farjahu min wara'iha ilin kasaubihi aw masahu bidira'ihi fala yantaqidu wudu'ahu. Jadi jika menyentuh kemaluan dengan lengan, bukan dengan tangan, jadi dengan lengan atau dengan penghalang seperti kain, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, karena massa menyentuh itu dengan tangan, bukan dengan lengan. Ini pembatal yang keberapa? Yang kelima. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Masih ya? Oke. An-naqidu salisu, pembatal yang keenam, aklu lahmil jajuri. Wal muradu bil jajuri al-ba'iru, memakan unta, daging unta. Ya. Mungkin di kita jarang ya, tapi bagi orang yang hidupnya di gurun pasir Timur Tengah, ya sudah biasa makan daging unta. Atau mungkin nanti kita kalau umroh atau haji, kita tawari orang, ini ada sate unta gratis, ya. Maka kita harus paham ini, batal wudunya. Ya. Wa aklul lahmil ibili yanqudul wudu'a ala kulli halin nai'an wa madbuhon. Makan daging unta batal wudunya, baik makan daging mentahnya atau matangnya. Ya. Fi Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Atawaddu min luhumil ghanam?" Apakah saya harus wudu setelah makan daging kambing? Rasulullah menjawab, "In syi'ta fatawaddu."
Wa in syi'ta fala tawaddo. Jika kamu mau silahkan, dan jika kamu tidak bersedia juga tak usah. Artinya pilihan. Berarti tidak wajib. Kalau setelah makan daging kambing. Kemudian bertanya, atawaddu min luhumil ibil? Apakah saya harus berwudu setelah makan daging unta? Rasulullah menjawab, na'am. Iya. Fatawaddu min luhumil ibil. Berwudulah setelah makan daging unta. Dalil yang kedua dari Al-Bara bin Azib. Ditanya Rasulullah SAW tentang wudu setelah makan daging unta. Beliau menjawab, tawaddu'u minha. Berwudulah setelah makan daging unta. Kemudian madhab Maliki, Syafi'i dan Ashabur Ra'yi Hanafi, ya, Ashabur Ra'yi sebutan madhab Hanafi. Layan kudul wudu'a bihalin. Makan daging unta, ya, tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah kana akhiru amroini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Ya. Perkara yang paling akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudu jika makan hidangan yang dimasak dengan api. Jadi kalau unta dimasak dengan api, ya, maka tidak batal wudunya berdasarkan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, dan Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Lakinna hadal hadis khusus, akan tetapi hadis ini khusus. Kanu fi awalil Islam yatawaddauna min ayyi ta'amin aw syarabin masathun nar. Ini di awal-awal Islam. Di akhir-akhir Islam tidak. Jadi di awal-awal Islam membatalkan makanan yang dimasak dengan api. Summan nusiho, kemudian dihapus. Fakana akhirul amroini adamal wudu'i mimma masathun nar. Ya, memakan makanan yang dimasak dengan api ini tidak membatalkan wudu, ya. Adapun memakan daging unta fayan kudul wudu'a, batal wudunya. Sawaun masathun nar au lam tamassahu, ya. Tamassu, ya. Dimasak dengan api atau tidak, makan daging unta itu batal. Bal hatta akluhu nai'an, bahkan makan mentah sekalipun, ya. Waswabu, yang benar menurut penulis, anna wujubal wudu'i min lahmil ibli yashmulu jami'a azzail ba'ir. Makan daging unta bagian manapun membatalkan wudu. Dalilnya adalah kias dengan khinzir. Al-An'am 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masbuhan aw lahma khinzir. Ya. Jadi yang diharamkan maitatan. Apa maitatan? Bangkai. Ya. Kemudian daman masbuhan, darah yang mengalir, haram. Aw lahma khinzir, atau daging babi, ya. Fanassa ta'ala 'alal lahmi wa ma'a dzalika dakhala fihi jami'u azza'i al-hinjir. Jadi babi di sini dihukumi semuanya. Maka dzalika lahmul ibli amun yasmulu jami'a azza'ihi. Demikian juga pengharaman batalnya wudu karena makan daging unta ini umum mencakup semua bagian unta, ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Ikhtalafa al-ulama fi wujubil wudu min syurbil labnil ibil. Minum susu unta ini berbeda pendapat, ya. Imam Ahmad berpendapat wajib wudu setelah minum susu unta. Adapun mayoritas ulama berpendapat tidak batal, ya. Jadi mayoritas ulama, karena yang disebutkan dalam hadis daging, bukan susu, gitu, ya.
An-nakidus sabi, pembatal yang ketujuh, taksilul mayyiti, memandikan mayat. Dalilnya adalah man ghassalal mayyita falyaktasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang menggontongnya, maka hendaklah dia berwudu. Lakinnal hadisu dhaifun, akan tetapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan landasan. As-shawab yang benar adalah annahu la yanqudul wudu'a, memandikan mayit tidak membatalkan wudu li adamid dalili alal wujubi walakinahu yustahabu, karena tidak ada dalil yang tegas, akan tetapi hukumnya sunnah. Dalil yang menyatakan bahwa memandikan mayat itu tidak sampai wajib datang dari Asma binta Umaisin, seorang sahabiah, yaitu istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ghassalat Abu Bakrin, ketika memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq, hina tuwfiya, summa kharaja fasa'alat man hadaraha. Setelah selesai memandikan, bertanya kepada para sahabat Muhajirin. Dia berkata, inni shaimatun wa inna hadza yaumun sadidul bardi. Aku sedang berpuasa dan hari ini hari yang sangat dingin. Fahal alayya min guslin, apakah aku harus mandi? Faqalu, para sahabat menjawab, la, tidak. Dikeluarkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta nomor 520. Jelas ya? Jadi memandikan mayat hukum tidak batal wudu, akan tapi hukumnya sunnah. Nakidus saminu, pembatal yang ke-8, aridatu anil Islam, murtad dari Islam. Ya. Tanqudul wudu'a, ini membatalkan wudu. Dalilnya adalah Az-Zumar ayat yang ke-65. Lain asyrokta, jika engkau berbuat syirik, murtad, layak batona amalu, batalah seluruh amalan. Sudah selesai pembatal wudu, alhamdulillah. Mungkin ada tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.